Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, di malam yang ke-11 ya. Malam berapa ini? Wabil akhir 1444 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis guna sama-sama membaca dan menelaah hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang terdapat dalam kitab Riyadus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalam Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda-sabda dari pemimpin penghulu para rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang kita bahas ini adalah karya dari imam besar Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jamaah sekalian, pembahasan kita masih dalam kitab Al-Fadail, kitab tentang keutamaan amal-amal soleh, keutamaan beberapa ibadah-ibadah, dan masih pembahasan bab tentang fadl qiyam al-lail, bab tentang keutamaan salat lail. Sudah cukup banyak hadis-hadis yang kita bahas dalam bab ini, dan masih juga cukup banyak hadis-hadis yang tersisa di bab ini. Dalam pembahasan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-1172. Ya. Malam hari ini insyaallah kita akan mulai membahas hadis yang ke-1173 dan seterusnya, ya, sesuai dengan waktu yang tersedia. Bismillahi ta'ala. Kita mulai dengan hadis yang ke-1173. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa anha, dan darinya. Maksudnya dari sahabat yang meriwayatkan sebelumnya, yaitu sahabiyah Ummul Mukminin, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ibunya orang-orang beriman, Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi 3 hadis ini berturut-turut semuanya periwayatan Aisyah radhiyallahu anha. Karena sebagaimana yang sering kita katakan, dalam masalah ibadah-ibadah di malam hari, apatah lagi yang dikerjakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, maka yang paling memungkinkan untuk menceritakan kepada kita adalah istri beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhunna jami'an. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan,
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwalal lail. Kebiasaan beliau tidur di awal malam. Wa yaqumu akhirahu, dan beliau nanti bangun pada akhir malam, fayusolli, untuk melaksanakan salat lail. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Secara singkat ada beberapa faedah dari hadis yang singkat ini. Pertama, penjelasan dari Aisyah radhiyallahu anha tentang kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ini dikatakan kebiasaan beliau karena ada keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan beliau melakukan yang berbeda dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Tapi apa yang diceritakan Aisyah dalam hadis ini adalah umumnya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di antara kebiasaan beliau adalah beliau tidur di awal malam. Dan makna di awal malam ini adalah setelah melaksanakan solat Isya. Ya, setelah melaksanakan solat Isya. Karena beliau tidak suka tidur setelah solat Maghrib, sebagaimana beliau tidak suka banyak cerita setelah solat Isya. Jadi yang dimaksudkan awal malam ini bukan ba'da maghrib langsung, ya, tapi setelah menyelesaikan solat Isya beliau. Dan adapun beliau tidak suka solat setelah beliau tidak suka tidur setelah solat maghrib, karena beliau khawatir akan terlambat atau akan tertinggal dari solat Isya. Dan beliau tidak suka cerita atau melakukan hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat atau tidak bermanfaat setelah Isya, karena beliau mau menjaga kebiasaan beliau melaksanakan solat lailnya. Dan ada bab khususnya tentang masalah ini, dimakruhkannya as-samar. Ya, as-samar itu berbicara, bercerita, menghabiskan waktu malam hanya sekedar omongan-omongan di antara manusia saja. Kecuali beberapa yang disebutkan oleh ulama kita, kadang obrolan antara suami dan istri. Ini di antara hal yang dibolehkan atau yang dicontohkan bahkan langsung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama juga menyebutkan dan mencontohkan langsung kebiasaan yang mungkin bisa diperkecualikan dari hal yang dikatakan makruh ini adalah ketika melewati malamnya dalam mudzakarah, ya, dalam mengulang-ulangi ilmu pelajaran yang bermanfaat untuknya dan kelak untuk disampaikan kepada umat. Dan ini yang kita dapati juga tradisi para ulama-ulama kita. Malam-malam hari mereka kadang habiskan atau lewati dengan begadang untuk mengulangi pelajaran, bahkan sebagian nanti menjelang subuh, ya, baru selesai, ya. Dan ini adalah kebiasaan sebagian, ya, para ulama-ulama kita. Namun tentu saja fa inna khairal hadi hadyun nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan adalah contoh yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu suka tidur cepat, ya. Jadi kalau tidak ada aktivitas yang penting, tidak ada amanah yang besar, maka beliau suka tidur cepat. Tapi tidur cepat untuk apa? Beliau tidur cepat untuk yaqumu akhirahu, agar beliau bisa bangun nanti pada akhirnya. Karena inilah hukum asal dari solat lail. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal muzzammil qumil lail illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut,
bangunlah di malam hari. Kata-kata bangun berarti dia tidur. Dan kata-kata berselimut berarti memang dia sudah tidur sebelumnya. Jadi walaupun sudah pernah kita bahas, waktu solat lail itu bisa dikerjakan setelah solat isya langsung. Ya, sebagaimana yang biasa kita lakukan pada malam-malam Ramadan. Waktu kita melaksanakan solat tarawih, pada isya kita langsung. Atau mungkin sebelumnya kita tunda-tunda sedikit dengan ceramah umpamanya. Tapi kita tidak dahului dengan tidur. Itu boleh-boleh saja dan sudah kita bahas beberapa hadis yang menunjukkan bolehnya yang seperti itu. Namun yang sekali lagi kita katakan bahwa ada yang dinamakan dengan tahajud dan ini yang lebih afdal yaitu dikerjakan di akhir malam dan didahului dengan tidur sebelumnya. Dalilnya tadi ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dan dalilnya firman Allah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan makna tahajud adalah melaksanakan solat malam setelah didahului dengan tidur sebelumnya. Ini kebiasaan dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidur cepat untuk bangun di bagian akhirnya untuk melaksanakan solat. Dan kita sudah sebutkan hadis-hadis juga sebelumnya yang disebutkan oleh Anas bin Malik dan yang lainnya bahwa jika kita mau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di awal malam, bisa kita temui, bisa kita saksikan beliau salat di awal malam. Kalau kita juga mau cari-cari beliau salat di pertengahan malam, juga bisa kita dapatkan yang seperti itu. Dan kalau kita mau saksikan beliau sholat di akhir malam juga kita bisa dapatkan. Tapi yang mana yang sering, ini yang dijelaskan dalam hadis kita ini bahwa kebiasaan beliau yang paling sering dan hukum asal yang beliau lakukan adalah melaksanakan sholat lail itu di akhir malam. Ya, jadi malam beliau dahului dengan istirahat dan setelah itu beliau bangun. Ya, maka di satu sisi mungkin ada orang yang tidur awal malam, namun kalau tidurnya di awal malam hanya karena malasnya saja ya, dan juga bangunnya sama saja nanti pas waktu subuh ya, atau mungkin juga subuh sampai luput ya, maka ini tidak sesuai dengan maksad ya, tidak sesuai dengan maqasid syariah yang diinginkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena hikmah beliau tidur cepat untuk bisa bangun di malam harinya ya, di akhir malam untuk melakukan sholat lail. Kemudian jamaah sekalian, dua hadis berikutnya ya, atau tiga hadis berikutnya menjelaskan bagaimana sholat lail dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-1174. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Saya melaksanakan salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam. Falam yazal qa'ima, dan beliau selalu saja atau masih terus berdiri dalam salatnya, hatta hamamtu bi amri su'in, hingga saya sangat ingin melakukan suatu perbuatan yang buruk. Qila ma hamamta. Para orang yang ada di sekitarnya ketika mendengarkan bahwa Abdullah bin Mas'ud punya niatan yang buruk, ditanya, ma hamamta, apa yang kamu maksudkan niatan yang buruk itu? Kata beliau, hamamtu an ajlisah, saya sampai ingin berniat untuk duduk saja, wa ada'ahu, dan saya biarkan beliau sendirian salat berdiri ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian,
hadis ini juga, hadis ini sebenarnya pernah kita bahas di bagian-bagian awal kitab ini, ya. Hadis bernomor 103, ya, hadis 103. Hadis kita sekarang ini hadis 1174, ya. Jadi artinya sudah cukup lama, ya. Sudah cukup lama kita bahas, dan mungkin ikhwah yang sempat ikut sudah tidak ada, ya. Generasinya belum punah sebenarnya, tapi mungkin tidak sempat lagi hadir, ya, di sini. Maka kita ulangi saya sedikit, ya, pembahasan tentang hadis ini. Di sini dikatakan ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Pertama, bolehnya sholat lail secara berjamaah, ya, bolehnya sholat lail secara berjamaah. Ada satu kaidah, ya, jamaah sekalian, kaidahnya bahwa hukum asal untuk sholat wajib dikerjakan berjamaah, dan hukum asal untuk sholat sunnah dikerjakan tidak berjamaah. Kaidah yang lain, hukum asal sholat wajib itu yang 5 kali sehari semalam dikerjakan di masjid, dan hukum asal sholat sunnah itu dikerjakan di rumah, ya. Namun ada beberapa keadaan, dan karena pertimbangan maslahat tertentu, kaidah ini bisa diperkecualikan, ya, diperkecualikan. Dan di antara perkecualiannya adalah kadang dibolehkan kita melaksanakan sholat malam secara berjamaah. Di antara hal yang disepakati adalah pada waktu bulan suci Ramadan, yang dikenal dengan sholatut tarawih. Ini tidak ada khilaf di antara ulama kita tentang disyariatkannya sholat tarawih secara berjamaah. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali kaum Syiah Rafidhah yang memang selalu berbeda dengan Ahlus Sunnah. Mereka mengingkari pensyariatan sholat lail, ya, atau sholat tarawih secara berjamaah. Adapun Ahlus Sunnah sepakat tentang disyariatkannya sholat tarawih secara berjamaah di masjid, ya, di masjid di bulan suci Ramadan. Walaupun ada khilaf yang mana lebih afdal, apakah pakai hukum asal kaidah umum bahwa sholat sunnah itu lebih afdal dikerjakan di rumah dan tidak berjamaah, atau khusus untuk tarawih di bulan suci Ramadan diperkecualikan bahwa dia lebih afdal. Ada khilaf dari ulama kita dan khilafnya mu'tabar. Namun wallahu alam, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan, saya lebih suka kebiasaan kaum muslimin yang dilakukan turun-temurun sejak bertahun-tahun lamanya, sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan tidak pernah berhenti kebiasaan ini hingga hari ini. Adapun sempat berhenti di zaman Nabi SAW karena kekhawatiran akan diwajibkan, dan setelah beliau wafat kekhawatiran itu sudah tidak akan muncul, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mulai menghidupkannya kembali dan diterima oleh seluruh umat tanpa ada yang menyelisih dan mengingkari beliau. Adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, masa kekhilafan beliau relatif singkat, hanya 2 tahunan, dan tidak cukup bagi beliau untuk melakukan beberapa hal-hal karena beliau berusaha untuk menstabilkan keadaan negara atau keadaan pemerintahan masa itu, dan baru dihidupkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan menjadi kesepakatan umat tentang disyariatkannya. Adapun selain untuk sholat tarawih di bulan suci Ramadan, maka apakah boleh sholat lail dikerjakan juga berjamaah? Bukan di bulan suci Ramadan,
Ada khilaf dari ulama kita, namun yang benar insya Allah jawabannya boleh. Buktinya beberapa hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut, namun sebagian ulama kita memberikan catatan, yaitu tidak dikerjakan secara terus-menerus, ya, tidak dikerjakan secara terus-menerus. Dia sifatnya insidental pada saat ada waktu-waktu tertentu pada ngumpul maka boleh dikerjakan. Tapi untuk mengerjakan setiap harinya secara berjamaah, maka ini yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-ulama terdahulu. Apa yang dimaksudkan di waktu-waktu tertentu dalam keadaan yang insidental ketika kebetulan, ya, tanda kutip kebetulan ngumpul, adalah ketika kita bersama dengan saudara kita nginap bersamanya, lalu dia melaksanakan sholat lail, maka kita mau ikut gabung dengan sholatnya. Daripada kita masing-masing sholat dan mungkin saling mengganggu bacaan, atau mungkin sebagian kita bacaannya tidak terlalu banyak, dan dia mau memanfaatkan saudaranya yang bacaannya lebih baik, maka dia ikut saja gabung dengan sahabatnya itu. Dan ini difahami dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari, ketika beliau inap di rumah Maimunah bintul Harith, bibi beliau yang juga merupakan istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk sholat sendirian, anak kecil ini, waktu itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu masih kecil, langsung bangun untuk gabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat lail. Dan Nabi kita tidak melarangnya, kecuali beliau memperbaiki letak atau, ya, tempat Abdullah bin Abbas, ya, karena waktu itu Abdullah bin Abbas sempat di sebelah kiri beliau, lalu dituntun oleh Nabi untuk dijadikan ke sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dikoreksi waktu itu kenapa gabung sholat lail secara berjamaah, menunjukkan bolehnya. Dan di antara dalil tentang kebolehannya adalah hadis kita ini juga, ya, hadis kita ini, karena tidak disebutkan bahwa ini dikerjakan di bulan suci Ramadan, yang tidak disebutkan bahwa hal ini dilakukan di bulan suci Ramadan, maka difahami ini dikerjakan pada hal-hal atau pada keadaan-keadaan di luar bulan suci Ramadan. Dan mungkin kebetulan waktu itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari itu. Dan sebagian ulama juga mengatakan boleh kadang dalam tarbiyah khusus atau melatih sebagian untuk sholat berjamaah, maka boleh dilakukan hal itu, tapi sebaiknya tidak dikerjakan secara terus-menerus, namun di waktu-waktu tertentu kita ngumpul lalu untuk saling menguatkan, ya, lalu ada yang sholat dan dia memiliki hafalan dan bacaan yang baik, lalu kita bergabung bersamanya. Jamaah sekalian, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana sifat salat lailnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kurang lebih sama dengan apa yang diisyaratkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di hadis sebelumnya kita dapati Aisyah radhiyallahu anha membahasakan dengan fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat lail jangan lagi tanya tentang baiknya kualitas solat lailnya dan panjangnya bacaan solat lailnya. Itu isyarat tentang panjangnya. Maka apa yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud ini kurang lebih, ya, senada dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yaitu beliau falam yazal qa'ima, terus berdiri, artinya terus dengan bacaannya, hatta hamamtu bi amri su, sampai saya berniat dengan niatan yang buruk, ya. Beliau namakan dengan niatan yang buruk, niatan yang tidak baik. Hamamtu, hamma itu ada keinginan, ya, ada keinginan, dan kadang keinginan itu cukup kuat, ya, kadang keinginannya cukup kuat. Dan sebagai catatan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu waktu itu adalah seorang anak muda, ya, anak muda.
Beliau umuran 20-an ya, 20-an di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih sangat muda beliau waktu itu. Dan beliau juga terkenal sebagai ahli ibadah. Tapi ternyata beliau sampai merasa kalah dengan ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai berniat dengan niatan yang buruk. Para sahabatnya, orang yang mendengarkan cerita beliau ini, mungkin sebagiannya adalah juga sahabat atau murid-muridnya dari kalangan tabi'in. Mendengarkan ada niatan buruk, maka ini agak ragu-ragu, apa ini niatan buruknya? Ya. Maka mereka bertanya, "Wa ma hamamtah?" Ya, apa yang kamu niatkan itu? Ya, faedahnya di sini kata ulama kita, jika ada pernyataan yang mungkin perlu untuk diperjelas, istifsal istilahnya, ya. Nastafsil mal maksud mal murad biqaulihi. Apa yang dimaksudkan dengan pernyataan ini? Karena jangan-jangan kita sampai membayangkan makna-makna niatan buruk yang tidak-tidak, ya. Maka perlu ditanyakan, ya, perlu ditanyakan kepada orang yang mengatakannya, apalagi kalau dia adalah seorang yang kita muliakan. Tentu saja kalau yang mendengarkan ini adalah para murid-murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, murid-murid dari Abdullah bin Mas'ud, sangat berkepentingan untuk menanyakan kepada gurunya, apa yang engkau maksudkan punya niatan buruk waktu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Saya niat untuk duduk saja dan membiarkan beliau untuk meneruskan solatnya. Apakah beliau maksudkan duduk saja atau artinya beliau solat duduk dan membiarkan Nabi SAW itu solat berdiri? Ataukah yang beliau maksudkan beliau duduk artinya beliau berhenti dari solatnya dan membiarkan biarlah Nabi SAW solat sendirian saja? Ya, ini ada dua kemungkinan. Namun nampaknya kemungkinan kedua yang lebih dekat, ya, yang beliau maksudkan. Karena seseorang yang kalau memang sudah payah tidak bisa mengerjakan secara berdiri, maka dibolehkan baginya untuk duduk, dan itu tidak dinamakan suatu hal yang buruk, ya. Kalau memang dia sudah tidak sanggup untuk berdiri, apatah lagi dalam solat sunnah. Maka yang dimaksudkan oleh beliau ini adalah mau berhenti saja solat, ya. Dan ini yang beliau katakan sebagai niatan yang buruk. Ulama kita mengambil faedah juga dari ini adalah niatan yang seperti ini tidak sampai membatalkan solatnya, ya. Jadi beliau sudah ada niat untuk keluar dari solat, tapi tidak keluar dan solatnya tetap dianggap sah, ya. Solatnya dianggap sah. Jadi nampaknya dia adalah sesuatu yang sempat terbetik, ya, pada benak beliau, pada keinginan beliau, dan beliau tidak teruskan dan tidak sampai berazam yang betul-betul ingin diwujudkan, ya. Karena kalau kita bawa kepada masalah seperti puasa umpamanya, ya, di antara hal yang sebagian fuqaha kita mengatakan batal ketika seseorang yang sudah punya niatan kuat untuk membatalkan puasanya, cuma saja dia tidak punya sesuatu yang bisa dia makan atau dia minum, ya, tapi dia sudah punya niatan yang kuat untuk membatalkan, maka puasanya bisa dianggap batal pada waktu itu. Adapun Abdullah bin Mas'ud di sini difahami bahwa itu hal yang sempat muncul pada benaknya, pada perasaannya, dan akhirnya beliau tinggalkan dan beliau meneruskan solat bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini, ya, menunjukkan kepada kita bagaimana lamanya berdiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bertanya, kira-kira bagaimana lamanya itu, ya, sampai Abdullah bin Mas'ud merasa tidak kuat untuk menyertai beliau. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya, rincian contoh dari kisah Hudzaifah bin Yaman, ya, radhiyallahu anhu, ketika
juga pernah solat di belakang Nabi SAW, solat lail secara bersama-sama. Hadis yang ke-1175. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Hudzaifah, maksudnya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, sahabat yang dikenal sebagai sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mendapatkan kepercayaan menyimpan rahasia-rahasia Nabi SAW dan lebih khusus nama-nama kaum munafikin. Beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku suatu malam bersolat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zata lailah, pada satu malam. Faftahal Baqarah. Beliau mulai membuka solatnya dengan surat Al-Baqarah. Faqultu, maka saya berfikir, atau saya berkata, ini berkata sementara solat ya, maksudnya dia bicara dalam hatinya. Yarka'u indal mi'ah. Yarka'u indal mi'ah. Mungkin kalau sampai ayat ke-100 dari surat Al-Baqarah, beliau akan rukuk. Summa madha. Lewat ayat 100 masih lanjut. Ya. Faqultu yusalli biha fi rak'ah. Oh, mungkin beliau mau tuntaskan ini surat Al-Baqarah. Ya, sampai selesai ayat 286. Famadha. Ternyata sudah lewat surat Al-Baqarah, masih saja lanjut. Faqultu yarka'u biha, ya. Beliau mungkin rukuk, ya. Summa ftatahan nisaa. Kemudian setelah itu beliau lanjut membaca surat An-Nisa. Faqara'aha, beliau membacanya sampai selesai, ya, 176 ayat. Summa ftataha Ali Imran. Jadi di sini tidak disebutkan lagi. Hudzaifah bilang mungkin sudah berhenti, ya. Kayaknya Hudzaifah sudah, ya, radhiyallahu anhu sudah bilang biarlah, ya, sampai kapan berhenti kita lihat saja nanti, ya. Tsumma ftataha ala Imran. Kemudian beliau melanjutkan dengan surat Ali Imran. Faqara'aha, beliau membacanya 200 ayat, ya, surat Ali Imran. Yaqra'u mutarassila. Beliau baca secara perlahan-lahan, ya. Bukan, ya, kalau seperti tasmi' mau setor hafalan, ya, mau cepat-cepat. Ini yaqra'u mutarassila, perlahan-lahan. Bukan cuma ayat yang di sana ada permintaan doa, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ta'awuzin, kalau beliau melewati ayat-ayat yang di sana ada minta perlindungan kepada Allah dari neraka atau dari siksanya, ta'awwaza, beliau juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma raka'ah. Kemudian setelah selesai surat Ali Imran, barulah beliau rukuk. Ini satu rakaat, ya. Faja'ala yaqulu, beliau mulai mengatakan, ya. Tsumma qala, kemudian beliau bangkit mengatakan, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tsumma qama tawila, i'tidal juga lama berdirinya. Qariban mimma raka'ah, hampir mirip-mirip mendekati rukuknya. Tsumma sajada, kemudian beliau sujud. Faqala, ya, dan beliau mengatakan dalam doa sujudnya, Subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu, sujudnya juga qariban min qiyamihi, ya, kurang lebih sama dengan berdirinya tadi, ya. Rawahu Muslim, hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada berapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Hudzaifah ini? Yang pertama, seperti yang kita sudah sebutkan tadi, contoh dan bukti bolehnya kadang mengerjakan sholat lail secara berjamaah di luar bulan suci Ramadan. Ya, ini
bukan di bulan suci Ramadan, ya. Bisa dibayangkan gimana lagi kalau mungkin bulan suci Ramadan salat beliau. Kemudian yang kedua di antara faedahnya adalah faftatahal Baqarah. Ya, beliau memulai dengan membaca surat Al-Baqarah. Ulama kita mengatakan ini menunjukkan bahwa penamaan-penamaan ini sudah dikenal, penamaan-penamaan surah yang sudah dikenal oleh para sahabat. Jadi tampaknya nama-nama ini memang sudah merupakan nama-nama yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nama-nama surat dari Al-Quran itu. Dan sekaligus menunjukkan bolehnya kita menamakan seperti itu tanpa menyebutkan surat. Kita bilang saya mau membaca Al-Baqarah, tidak bilang surat Al-Baqarah. Itu tidak mengapa, ya. Karena ada khilaf yang dari ulama kita tentang masalah-masalah seperti ini, seperti mengatakan Ramadan tanpa mengatakan Syahrul Ramadan. Ada khilaf, tapi yang sahih boleh. Sama dengan ini. Apakah boleh kita mengatakan saya mau membaca Al-Baqarah dan yang kita maksudkan surat Al-Baqarah, atau harus pakai surat Al-Baqarah? Dalil-dalil ini sebagai dalil penguat ulama yang mengatakan boleh. Dan ini yang insyaAllah lebih kuat. Jamaah sekalian, Nabi kita SAW memulai dengan surat Al-Baqarah, ya. Surat yang paling panjang, ya, dalam Al-Quran, 286 ayat. Dan beliau waktu itu mengatakan mungkin 100 ayat. Dan akhirnya beliau lewati semuanya. Artinya 3 surat yang panjang ini dibaca sekaligus, ya. Dan ini termasuk bacaan yang panjang, ya, atau sangat panjang. Walaupun sebagian sahabat kadang melakukan yang lebih dari ini, ya. Di antara sahabat yang biasa melakukan lebih dari ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengkhatamkan Al-Quran setiap malamnya, ya. Dan yang lebih dikenal lagi, ya, adalah sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari, Abu Ruqayyah, yang mana beliau ketika membaca Al-Quran dalam solat malamnya, beliau tidak rukuk kecuali setelah mengkhatamkan Al-Quran, ya. Jadi beliau kapan rukuk? Nanti kalau sudah khatam Al-Quran. Tapi apa yang dicontohkan oleh Nabi ini tentu saja selalu dikatakan adalah sesuatu yang paling ideal, ya, paling ideal. Dan apa yang lebih, maka itu pada sebagian sahabat yang punya semangat yang mungkin kadang ditolerir oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa meyakini itu sebagai sunnah yang harus, ya. Jadi tidak kita katakan sunnah yang paling tepat contoh dari Utsman atau contoh dari Tamim. Tapi itu kadang Nabi kita menolerir kepada sebagian sahabat yang memang punya semangat ibadah lebih daripada yang lainnya. Dan yang ini pun, ya, ini dilakukan oleh Nabi kita tidak selalu, ya. Buktinya kita tidak dapatkan hadis-hadis yang semacam ini diceritakan oleh banyak sahabat. Yang kita dapatkan ini Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dan tidak disebutkan oleh banyak sahabat, yang menunjukkan bahwa hal ini kadang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menjelaskan juga kepada kita bahwa bolehnya membaca Al-Quran dengan urutan yang tidak sesuai dengan urutan mushaf yang ada saat sekarang ini, ya. Karena kalau sesuai dengan mushaf, Al-Baqarah surat kedua, surat ketiga apa? Ali Imran, lalu surat keempat An-Nisa. Tapi ternyata beliau ketika selesai Al-Baqarah langsung membaca An-Nisa. Lalu setelah itu membaca Ali Imran. Ini tentu saja ada permasalahan yang lainnya yang muncul, yaitu apakah tartibus suwar, urutan surat-surat dari Al-Quran ini tauqifi, datang langsung dari Allah dan Rasulnya, atau ijtihad para sahabat yang ditugaskan waktu itu mengumpulkan mushaf, ya. Ini ada khilaf di kalangan ulama kita. Yang disepakati oleh mereka, ijma' ulama kita adalah ayat-ayat ini sudah begitu urutannya,
Ya, ayat-ayat ini sudah begitu urutannya. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini memang sudah begitu urutannya. Tidak ada lagi yang khilaf tentang yang mana lebih duluan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Adapun surat, ini yang ada khilaf. Apakah surat ini juga ijtihad dari sahabat atau dia juga tauqifi dari Nabi Muhammad SAW. Bagi yang mengatakan tauqifi, bagi yang mengatakan dia ijtihad, boleh saja menjadikan dalil ini sebagai bukti bahwa kadang ada urutan yang berbeda dengan apa yang kita baca hari ini. Tapi bagi ulama kita yang mengatakan bahwa dia tauqifi dan memang urutannya seperti yang kita dapatkan saat sekarang, dan itu juga tidak sedikit dari ulama kita, maka faedah yang diambil dari hadis kita ini adalah bolehnya membaca Al-Quran itu tidak berurutan sesuai dengan apa yang ada dalam tertib surat Al-Quran, mushaf saat sekarang ini. Dalam solat pun bisa seperti itu, ya. Kan ada penjelasan ulama kita, baiknya ya, kalau kita solat umpamanya, kita solat sunnah umpamanya, atau solat wajib ya, solat wajib kita, solat umpamanya solat isya ya, solat isya. Kita baca umpamanya satu surat ya. Kita baca umpamanya surat At-Tin ya. Surat yang ke-95. Maka afdolnya kita baca setelahnya surat setelahnya Al-Alaq umpamanya 96. Atau bisa yang ke-98 Al-Bayyinah. Jangan baca yang di sebelumnya ya, seperti surat Al-Balad 90 kita mau baca umpamanya. Jangan seperti itu. Sebaiknya dibaca sesuai dengan urutannya. Sebagian mengatakan seperti itu, ya. Sebagian mengatakan seperti itu. Namun ini juga, wallahu taala alam, tidak harus seperti itu, ya. Karena buktinya, jangankan untuk rakaat yang berbeda, untuk rakaat yang sama pun dibolehkan untuk tidak sesuai dengan urutannya. Ya, rakaat yang sama ini, masih satu rakaat ini, beliau baca dulu Al-Baqarah, lalu langsung An-Nisa, lalu itu kembali lagi kepada Ali Imran, ya, Ali Imran. Namun kadang beliau melakukan ini untuk menjelaskan kebolehannya, ya, untuk menjelaskan kebolehannya. Dan kalau kita membaca dalil-dalil yang lebih banyak, maka beliau membaca sesuai dengan urutan yang kita ketahui. Karena itu kita katakan bahwa sebaiknya memang demikian. Ya, kita urutkan bacaan kita sesuai dengan tertib surat yang kita fahami, yang kita ketahui. Namun kadang tidak mengapa kalau tidak sesuai dengan tertib, ya. Entah untuk menunjukkan bahwasanya dia tidak harus, atau memang ya dia selama dia satu keringanan, ya maka tidak mengapa. Apatah lagi sebagian juga mungkin orang tidak menghafal urutan-urutannya, ya setelah ini yang mana dan yang mana. Ya maka insyaallah tidak mengapa dan tidak mempengaruhi keabsahan salatnya. Kemudian di antara faidah yang lainnya adalah bacaan di waktu malam sebagaimana kata Allah, warattilil Qur'ana tartila, ya, dibaca dengan perlahan-lahan. Ya, karena inilah waktu yang paling cocok untuk kita khusyuk. Ya, karena waktu malam itu ya adalah waktu yang paling tepat untuk kita merenungi ayat-ayat kita baca. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca secara perlahan-lahan. Bahkan beliau melakukan satu sunnah yang tidak beliau lakukan di waktu solat-solat wajibnya. Ini catatan penting ya, bahwa ini tidak beliau lakukan di solat-solat wajibnya. Apa itu? Jika lewat ayat tasbih, beliau bertasbih. Ya, seperti umpama firman Allah, Sabbihisma rabbikal a'la. Lalu bilang subhanallah, kan perintah sabbih, ya, baru bilang subhanallah, ya. Dan ketika disebutkan tentang surga, langsung beliau mengatakan Allahumma inna nas'alukal jannah umpamanya. Ada penyebutan-penyebutan neraka dan siksa-siksa, maka isti'adzah beliau hayati itu dan beliau resapi dan beliau meminta pada saat itu. Tapi ini tidak kita dapati beliau lakukan di solat-solat wajibnya. Ya, karena solat wajib ini solat yang dilaksanakan oleh semua orang dan banyak yang mungkin tidak sanggup untuk itu. Maka ini sekali lagi hanya dilakukan di solat sunnah lail
dan tidak boleh dikiaskan untuk yang lainnya karena tidak kita dapatkan. Wallahu alam, tidak kita dapatkan bahwa itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat-salat yang lainnya, apatah lagi salat wajib. Kemudian jamaah sekalian, di antara faedah yang penting juga adalah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ketika berdirinya lama, dan inilah salat yang paling afdal ya. Sebagaimana hadis selanjutnya, kita langsung saya sebutkan itu hadis yang selanjutnya. Ketika beliau ditanya dalam hadis Jabir, apa salat yang paling afdal? Beliau mengatakan tulul qunut, yang lama berdirinya. Kalau beliau lama berdiri dalam salatnya, beliau itu rukuknya pun agak panjang ya, rukuknya pun agak panjang. Jadi rukuknya tidak seperti biasanya juga, agak panjang. Bahkan kalau kita pakai bahasanya sahabat, ungkapan sahabat, mereka sampai mengatakan qariban min qiyamihi ya. Jadi hampir mirip. Jadi bisa dibayangkan itu berapa menit itu ya. Berapa menit itu kalau umpamanya berdiri dengan menyelesaikan surat Al-Baqarah, An-Nisa, lalu Al-Imran. Lalu rukuknya juga mirip-mirip seperti itu ya, mirip-mirip seperti itu. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Subhana Rabbiyal Azim itu tidak harus dibaca 3 kali ya. Sebagian orang menyangka bahwa Subhana Rabbiyal Azim itu cuma boleh dibaca 3 kali. Di sini Hudzaifah mengatakan beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim, tapi berapa kali tidak disebutkan. Yang jelas lamanya rukuknya hampir sama dengan bacaan-bacaan yang tadi. Kira-kira 3 kali cukup? Ya. Bagaimana antum baca Subhana Rabb ya, nunggu sampai ya, enggak. Jadi boleh. Makanya dalam hadis ya, ketika Anas bin Malik pernah salat di belakangnya Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala dan mengatakan ini salah seorang yang mirip salatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, "Apa kebiasaan yang kamu rasakan dari Umar bin Abdul Aziz yang mirip dengan Rasulullah?" Beliau katakan, beliau kalau ruku dan sujud membaca 10 kali tasbihnya. Subhana Rabbil Azim 10 kali, Subhana Rabbil A'la 10 kali. Itu menunjukkan bahwa 3 kali tidak harus. Ya. Bahkan kalau kita mengambil hadis Hudzaifah ini, bahwa kadang lebih dari itu. Jadi kita tasbih ya. Artinya kalau kita ikut imam ya, kalau kita biasa ikut imam, kita sudah Subhana Rabbil Azim sudah selesai, imamnya belum berdiri, tidak usah antum diam. Tasbih saja terus, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, tasbih saja terus ya, tidak harus 3 kali. Ya. Dan 10 kali bagus, tapi kalau sudah 10 kali juga masih dia rukuk, maka lanjut lagi ya, antum juga rukuk, antum juga baca Subhana Rabbil Azim. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa i'tidal juga itu panjang berdirinya ya. Beliau juga panjang. Karena sebagian menyangka i'tidal itu bagaikan cuma terminal singkat untuk istirahat lalu sudah itu, dan dia bukan posisi asal dari salat dan hanya untuk kembali lalu segera untuk sujud. Ya, padahal hadis-hadis menjelaskan bahwa i'tidal beliau juga itu kadang panjang. Sebagaimana dalam hadis ini, ya, kadang panjang. Bahkan dalam sebagian hadis sahabat mengatakan sampai kami menyangka beliau lupa, ya, beliau lupa. Pada saat i'tidal beliau lupa. Apa maksudnya lupa? Ada 2 kemungkinannya, yaitu lupa untuk sujud. Ya, tanda kutip ya, keasyikan untuk i'tidal, ya, lupa untuk sujud. Atau makna lupa bahwa beliau dalam posisi i'tidal, beliau mungkin menyangka beliau dalam posisi berdiri sebelum rukuk sampai beliau panjangkan. Ya, itu sebagian penjelasan ya, hatta kunna nazun annahu qad nasiya, ya, kami menyangka beliau sampai lupa. Jadi i'tidal pun boleh ya agak lama ya, tidak harus cepat-cepat. Dan kemudian sujudnya pun serupa dengan itu. Sujudnya pun serupa dengan itu. Maka ini sunnah ya, karena itu ulama kita mengatakan salah satu yang bisa diambil faedah dari hadis kita ini adalah untuk rakaat-rakaat ya, karena
ini rakaat 1 dan sunnah juga rakaat kedua lebih ringkas, relatif lebih ringkas dibandingkan rakaat pertama. Berdirinya lebih singkat daripada rakaat pertama dan rukuknya pun lebih singkat daripada rukuk pada rakaat pertama dan seterusnya. Maka di sini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama kita bahwa sujud akhir itu tidak harus lebih lama daripada sujud sebelumnya. Ya, karena sebagian orang hanya mau lama-lama sujudnya pada waktu akhir saja. Sujud akhir saja dia berdoa. Ya, bahkan ada sebagian makmum, kalau imamnya sudah bangkit dari sujud akhirnya dan sudah tasyahud dan dia merasa dia belum berdoa, dia terus saja berdoa. Ya. Entah kapan dia, pokoknya dia merasa sudah selesai, baru dia bangkit. Ini sudah tidak ikut imam ini, ya, perlu diingat ya. Jadi selama imam telah menyelesaikan sesuai dengan tumak ninah, walaupun mungkin relatif agak singkat, kita harus ikut. Ya, jangan karena kita bilang saya belum sujud lama-lama. Ya, kecuali kalau memang imamnya tidak tumak ninah sama sekali. Ya, di situ kita bisa sekedar menyelesaikan tumak ninah, lalu kita segera bangkit. Tapi kalau sudah tumak ninah, lalu kita masih mau lama-lama, tidak boleh. Kita ini salat bersama dengan imam, kita harus ikut dengan imam. Maka difahami di sini sebenarnya sujud di awal-awal rakaat pertama itu lebih panjang daripada sujud di rakaat kedua. Dan sujud di rakaat kedua lebih panjang daripada sujud di rakaat ketiga. Dan sujud rakaat terakhir relatif lebih singkat dibandingkan sujud kita di rakaat-rakaat sebelumnya. Maka keliru kalau kita mengkhususkan ya sujud terakhir untuk berdoa. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajid fa aksiru fihi du'a. Posisi yang paling baik seorang hamba berdoa adalah pada waktu sujud, maka perbanyak doa di situ. Beliau tidak mengatakan sujud akhir secara khusus, tapi beliau mengatakan pada waktu sujud, maka semua posisi sujud kita dalam salat perbanyak doa kita walaupun masih rakaat pertama. Entah sujud pertama atau sujud kedua, selama kita sujud, ini adalah waktu yang sangat baik untuk kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali ini beberapa faedah yang kita dapatkan dari hadis ini, wallahu taala alam. Tentu saja, bos sekalian, ini sekedar gambaran bagaimana kemuliaan Nabi kita dan dekatnya beliau kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana beliau menikmati ibadah. Dan tentu saja ketika kita membaca yang seperti ini, mungkin kita tidak bisa, ya, entah ya kalau masih ada generasi di zaman ini yang bisa mengikuti seperti beliau, ya. Ada sedikit ya seorang Profesor Dr. Usama Abdul Azim, yang salah seorang ahli usul fiqh yang baru meninggal kira-kira bulan lalu, ya, di guru besar usul fiqh di Universitas Al-Azhar Kairo. Ya, beliau ini di antara orang yang dikatakan abiduz zaman, ya, ahli ibadahnya zaman ini, ahli usul fiqh, tapi masya Allah beliau betul-betul kalau sholatnya, ya, tapi ini juga mungkin menjadi bahan diskusi, ya, karena beliau itu menamatkan selalu Al-Quran bukan cuma di bulan suci Ramadan, tapi di setiap waktu sholatnya beliau membaca secara berurutan. Dan beliau kadang untuk sholat maghrib, beliau nanti selesai kira-kira 5 menit sebelum azan, ya. Jadi kadang berapa juz, ya, berapa juz. Dan beliau waktu wafat, Mesir berhamburan semua, ya, masyarakat mengikuti jenazah beliau, seorang yang masya Allah, ya, ahli ibadah. Walaupun sebagian ulama mengkritisi sholat yang terlalu panjang, tapi beliau juga tidak memaksakan, ya, siapa yang mau ikut bergabung dengan beliau. Namun masjid beliau termasuk masjid yang paling ramai di Mesir, dan sekaligus menunjukkan bagaimana mereka-mereka itu juga masih banyak yang hamba-hamba Allah yang begitu rajin ibadah, ya. Jadi mungkin, ya, sangat-sangat jarang orang yang semacam itu, tapi paling tidak saddidu wa qaribu, mari ini menjadi cambuk bagi kita untuk kita malu, ya, bahwasanya kualitas ibadah kita masih sangat jauh, ya. Kita perlu melatih dan melatih untuk lebih cinta kepada Allah, dan salah satu cara mencintai Allah dan bukti cinta kita kepada Allah, sukanya dan kita menikmati, ya, waktu munajah kepada Allah, yaitu dalam solat kita. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin.